Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Shelang. Dan Shelang baru bisa upload karena memang dari sananya baru upload. Jadi ketika ada kesempatan langsung aja kita gaskan lagi dah Shelang. Soalnya Shelang itu uploadnya di hari Sabtu. Jadi gua buat di hari Senin dan juga Selasa untuk Shelang. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Tergantung itunya juga ya, tergantung chapternya. Kalau chapternya banyak, panjang bisa bikin 2 video. Tapi kalau misalnya pendek, ya 1 video aja. Yuk langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang pun kembali ke ibu kota setelah dia menyiapkan 10 pengemis untuk dapat mengikuti ujian kekaisaran. Dan dia yakin kalau dia kali ini benar-benar akan mengguncang ibu kota. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini di ibu kota Zhang Choi dia pun kembali ke ibu kota. Kedatangan Zhang Choi ke ibu kota tentunya langsung disambut oleh putra mahkota. Mengingat jasa Zhang Choi yang luar biasa yang telah menumpas kekacauan yang ada yang disebabkan oleh keluarga Su. Setelahnya, Zhang Choi dia pun membersihkan diri dan juga langsung pergi menuju ruang kerja kaisar untuk dapat menghadap. Dan setelah menunggu selama 1 jam lebih, barulah kaisar dia pun datang. Dan dia terlihat sangat kesal dan juga terus menggerutu. Karena dia terus saja selama beberapa hari ini terus mendapatkan kritik dari para penasehatnya tentang Shelang yang akan mengikuti ujian kekaisaran dengan membawa 10 orang pengemis. Yang tentunya itu membuat kaisar dia sangat kesal. Apalagi saat ini kekaisaran Yue juga masih berperang dengan kerajaan Chu yang tidak mau mundur dari perbatasan dan juga melepaskan kota-kota yang telah mereka rebut. Namun sesaat setelahnya kaisar dia baru ngeh kalau ternyata lah ada Zhang Choi. Di sini kaisar dia pun tahu kalau Zhang Choi dia benar-benar populer di ibu kota karena prestasi yang luar biasa yang telah dia dapatkan setelah dia menaklukkan Kabupaten Beiye. Bukan cuma membersihkan keluarga Su, tapi dia juga membubarkan dan juga menghancurkan para bandit yang merusuh. Walaupun memang itu semua Shelang yang melakukannya, tapi Zhang Choi lah yang mendapatkan semua kredit itu karena Shelang dia tidak mau mendapatkan kredit itu. Bahkan saat ini kota Beiye sudah menjadi kota teraman yang ada di kekaisaran ini. Di sini kaisar dia juga memuji Zhang Choi setelah apa yang telah dilakukan oleh Zhang Choi sungguh luar biasa. Namun untuk Zhang Choi dia pun menolaknya. Dia mengatakan kalau ini semua bukanlah hasil dari kerja keras dirinya, tapi ini semua adalah hasil kerja keras Shelang. Dan dia hanya menikmati semua hasil dari Shelang. Yang membuat kaisar dia pun menjunjung tinggi Zhang Choi yang jujur. Di sini kaisar dia juga mengatakan kepada Zhang Choi kalau saat ini posisi kerajaan Yue sedang tidak baik-baik saja karena kerajaan Chu mereka menolak untuk dapat mundur dan juga meninggalkan perbatasan serta kota-kota yang telah mereka rebut sebelumnya. Bahkan saat ini kerajaan Chu mereka pun menolak untuk dapat membayar kompensasinya, yang membuat kaisar dia pun bertanya kepada Zhang Choi lantas apa yang harus dilakukan oleh dirinya. Ucap dari kaisar yang bertanya kepada Zhang Choi, dan untuk Zhang Choi dia pun mengatakan tambah pasukan 50.000 lagi di area perbatasan, yang membuat kaisar dia pun bingung dengan apa yang ada di pikiran dari Zhang Choi yang minta tambah 50.000 pasukan. Yang membuat kaisar dia pun berpikir jika dia mengirim lebih banyak pasukan lagi ke area perbatasan, itu hanya akan membuat pembendaraan yang ada di kerajaan Yue makin hancur karena saat ini kosong. Karena untuk dapat berperang tentunya itu membutuhkan biaya yang sangat amat mahal, membayar makanan dan juga perlengkapan serta yang lainnya, yang tentunya itu akan membuat kaisar semakin kehilangan banyak uang. Dan tentunya itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh kaisar untuk saat ini karena berangkas kosong. Sini kaisar dia pun langsung mengalihkan pembicaraan dan dia juga mengatakan kepada Zhang Choi kalau Zhang Choi luar biasa setelah apa yang dilakukan oleh dirinya di Kabupaten Beiye. Dan di sini kaisar dia juga bertanya kepada Zhang Choi apakah Zhang Choi dia mau menjadi seorang gubernur dan juga jenderal besar yang ada di provinsi Tianjin. Karena saat ini putra mahkota dia merekomendasikannya, yang membuat Zhang Choi dia pun terdiam karena dia tahu jika dia mengambil posisi itu tentunya itu akan membuat dirinya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hanya saja itu akan secara otomatis Zhang Choi dia akan menjadi orang bagian dari putra mahkota, dan tentunya dia juga harus melawan Shelang karena Shelang ada di bagian pihak dari pangeran kelima, yang membuat Zhang Choi dia pun memutuskan untuk menolaknya. Di sini Zhang Choi dia pun mengatakan kalau dirinya masih belum layak, dan dia juga mengatakan kalau prestasi yang dia miliki tidaklah sebanyak itu, jadi dia tidak bisa melakukannya. Dan Zhang Choi dia juga mengatakan dengan terus terang alasan utamanya adalah dia tidak mau menjadi musuh dari Shelang, yang membuat kaisar dia pun kaget gak tuh ketika dia mendengar Zhang Choi secara terang-terangan menolak ini semua karena Shelang, yang membuat kaisar Shelang
Di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau Shelang yang mendukung pangeran kelima itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan dia tidak akan mungkin dapat melakukannya. Jadi di sini Kaisar dia pun meminta kepada Zhang Choi untuk menerima posisi itu. Jika tidak, maka tidak ada posisi lain yang dapat diberikan oleh Kaisar kepada Zhang Choi. Dan untuk Zhang Choi dia pun memahami itu semua dan dia tidak meminta posisi yang lainnya, yang membuat Kaisar dia pun bingung dan nggak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran dari Zhang Choi. Dan di sini karena Zhang Choi dia menolak, dia pun meminta kepada Zhang Choi untuk udah pergilah dulu, ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar dia nggak habis pikir dan bingung dengan apa yang ada di pikiran dari Zhang Choi. Padahal Zhang Choi ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk dapat mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi di kekaisaran ini, pikir dari Kaisar. Sedangkan untuk Zhang Choi dia pun kini kembali ke kereta kuda miliknya. Dan di tempat inilah Zhang Choi dia juga tahu jika dia nggak mau berurusan dengan Shelang karena dia tahu betapa mengerikannya Shelang. Tapi di sini pelayan yang ada di luar pun bertanya kepada Zhang Choi mau kemana, apakah mereka akan pulang? Tidak, sambut dari Zhang Choi. Di mana Zhang Choi dia pun mengatakan kalau dia akan pergi ke kediaman dari pangeran kelima. Karena dia tahu jika dia pulang maka dia akan terjebak dengan orang-orang yang banyak yang telah menunggunya di depan rumahnya. Tapi mendengar Zhang Choi yang akan pergi menuju kediaman dari pangeran kelima membuat pelayan tua dia pun mengatakan jika Zhang Choi melakukannya maka itu akan membuat Zhang Choi secara terang-terangan dia menyinggung putra mahkota. Tapi untuk Zhang Choi dia nggak peduli dengan itu semua, dia pun tetap akan pergi menuju kediaman dari pangeran kelima. Dan benar saja kini Zhang Choi dia pun pergi menuju kediaman dari pangeran kelima dan ternyata rame banget di tempat ini yang membuat Zhang Choi dia pun bertanya, "Loh, ada apa? Ramai sekali," ucap dari Zhang Choi. Di mana pelayan tua dia pun mengatakan kalau sebelumnya Shelang telah merekrut 11 orang pengemis untuk dapat mengikuti ujian kekaisaran dan itu membuat para cendekiawan, para sarjanawan dan juga para seniman seni bela diri mereka pun menolak untuk dapat bersaing bersama dengan para pengemis. Mereka pun tidak sudi jika mereka mengikuti sebuah ujian bersama dengan para pengemis yang membuat Zhang Choi dia pun gak peduli dan tidak ambil pusing dan dia meminta kepada pelayan untuk memutar lewat dari pintu belakang saja. Dan ketika Zhang Choi dia memutar ternyata rame juga. Bahkan orang-orang pun datang dan juga langsung menggerubungi Zhang Choi. Di sini mereka pun meminta kepada Zhang Choi untuk mewakili mereka berbicara dengan Shelang karena Shelang nggak mau bertemu dengan mereka yang membuat Zhang Choi apalah ini repot. Tapi di sini Zhang Choi yang datang dan juga mengetuk pintu dan ingin masuk membuat seorang pelayan penjaga pun keluar dan bertanya ada apa, dan ternyata itu adalah Zhang Choi yang membuat Zhang Choi dia pun bertanya di mana Shelang dan juga pangeran kelima. Tapi pelayan dan juga penjaga mengatakan kalau mereka tidak ada di kediaman ini, yang membuat Zhang Choi dia pun mengatakan kalau begitu ya udahlah, dia akan menunggu di dalam saja. Apakah boleh? Ya, tentu saja, ucap dari seorang penjaga. Dan beberapa saat kemudian kini Shelang dan juga rombongan mereka pun kembali ke ibu kota. Dan setibanya Shelang baru aja masuk gerbang nih, udah rame, langsung menggerubungi Shelang dan mereka pun langsung mengatakan kata-kata yang pokoknya nggak bener lah. Mereka semua benar-benar kesal dengan Shelang yang melakukan sesuatu yang benar-benar tidak berguna. Dan mereka juga menolak untuk dapat melakukan sebuah ujian bersama dengan para pengemis-pengemis itu. Tapi untuk Shelang dapat mengatakan kalau dia nggak bisa melakukan apapun karena ini semua telah dilakukan oleh para penasehat dan juga para dewan. Dan jika saja mereka tidak terima maka pergilah ke kementerian dan lakukanlah protes kepada dewan penasehat saja, ucap dari Shelang. Dan jika kalian mengajukan tuntutan kepada kementerian dan jika mereka tetap mengizinkannya, udah ancam aja. Dan jika mereka tidak mau, katakan saja kepada para dewan kalau kalian akan memboikotnya dan kalian tidak akan mengikuti ujian itu dan memboikotnya aja, ucap dari Shelang. Yang membuat orang-orang ini mereka pun sempat terdiam sebelum mengatakan, ya benar juga tuh, ucap dari orang-orang ini yang mulai mengalihkan demonya yang sebelumnya di rumah pangeran kelima kini pergi ke kantor para dewan-dewan penasehat, yang membuat Shelang, nah gitu dong, jangan ribut di sini, ribut di sana, ucap dari Shelang yang menghilangkan kebisingan di depan kediaman dari pangeran kelima dan juga orang-orang yang ada di sekitaran dari dirinya. Dan setelahnya Shelang dia pun kembali pulang ke kediaman dari pangeran kelima. Dan setibanya dia di kediaman, dia pun mendapatkan laporan kalau saat ini Zhang Choi datang menemui dirinya, yang membuat Shelang dia pun sungguh sangat antusias. Tuan Zhang kau datang, ucap dari Shelang. Dan di sini Shelang dan juga langsung mengeluarkan sebuah esai yang ditunjukkan kepada Zhang Choi dan meminta kepada Zhang Choi untuk menilainya, yang membuat Zhang Choi yang membacanya dia pun kagum dengan tulisan ini.
Bahkan saat ini Zhang Choi dia membaca ulang 2 hingga 3 kali, yang membuat Xiang pun bertanya kepada Zhang Choi bagaimana hasil tulisan itu. Dan untuk Zhang Choi dia pun mengatakan kalau ini benar-benar luar biasa. Dan ini bukankah karya dari Xianlang? Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Xianlang. Dia pun mengatakan sebenarnya ya memang ini adalah karya dari dirinya yang ditulis oleh Pak Tua Lan, si pengemis Lan. Dan Xianlang dan juga mengatakan dengan karya seperti ini apakah bisa lulus di dalam ujian kekaisaran? Ucap dari Xianlang. Dan untuk Zhang Choi dia pun mengatakan kalau sekedar lulus tentunya bisa. Dan ini adalah sebuah esai yang cukup luar biasa. Tapi Zhang Choi dia mengatakan kalau ini memang sebuah esai yang luar biasa, bagus, tidak ada kesalahan. Namun jika ingin memenangkan dan juga ada di top 1 pemenang utama, agak sulit juga. Ucap dari Zhang Choi yang membuat Xianlang, benarkah? Ya, ucap dari Zhang Choi. Karena di sini Zhang Choi dia mengatakan kalau untuk dapat masuk dalam posisi 3 besar pemenang ya mungkin aja bisa lah 60%. Tapi untuk mendapatkan juara 1 rasanya kayaknya agak sulit lah, karena memang ini nggak sebaik yang biasa ditulis oleh Tuan Zhu, keluarga Zhu, karena mereka memiliki kualitas dalam hal menulis yang luar biasa, yang membuat Xianlang nggak menyangka kalau ternyata keluarga Zhu memang jago dalam hal menulis dan juga yang model-model seperti inilah pikir dari Xianlang. Di sini Zhang Choi dia juga mengatakan kepada Xianlang kalau sebelumnya dia telah menolak jabatan sebagai gubernur yang ada di provinsi Tianxi, yang membuat Xianlang, benarkah? Ya, sambut dari Zhang Choi. Di sini Zhang Choi dia juga bertanya, lantas di mana pangeran kelima? Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, di sini Xianlang pun kembali bertanya kepada Zhang Choi, apakah Zhang Choi dia tidak takut jika dia menolak tawaran dari putra mahkota? Tapi untuk Zhang Choi dia nggak peduli dengan itu semua, yang membuat Xianlang dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Zhang Choi. Dan dia juga mengatakan kepada Zhang Choi dia khawatir kalau Zhang Choi akan mendapat dan juga menghadapi badai dalam waktu dekat. Tapi untuk Zhang Choi dia pun memahami itu semua. Dia pun tahu jika dia melakukannya tentunya dia juga udah siap akan konsekuensinya, ucap dari dirinya. Yang membuat Xianlang dia pun kagum dengan Zhang Choi yang rela meninggalkan posisi yang luar biasa hanya untuk berada bersama dengan dirinya dan juga pangeran kelima. Sedangkan di sisi lainnya, di tempat Dewan para penasehat, mereka pun mendapatkan kunjungan dari para pendemo, di mana mereka semua melakukan protes untuk tidak membiarkan Xianlang dan juga para pengemis untuk dapat mengikuti ujian kekaisaran, karena mereka nggak sudi melakukan sebuah ujian bersama dengan para pengemis, yang membuat para dewan mereka pun kembali memberikan surat protes kepada kaisar, yang membuat kaisar yang melihatnya dia pun sangat kesal dengan ini semua, karena lagi dan lagi banyak sekali protes-protes yang nggak penting seperti ini. Bahkan saat ini kaisar dia juga banyak mendapatkan laporan kalau banyak cendekiawan atau sarjanawan dan juga para master seni bela diri yang menolak dan juga akan memboikot ujian ini, yang membuat kaisar tambah marah dan dia pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang gak berguna itu. Bahkan dia kini memberikan sebuah aturan dekret, siapapun yang menolak ini semua dan melakukan sebuah demo dan juga ingin memboikot serta membatalkan ujian kekaisaran, maka mereka semua akan dihukum. Ucap dari kaisar nggak peduli dia memiliki jabatan ataupun gelar, semuanya akan dicabut dan mereka akan dihukum dengan keras. Ucap dari kaisar yang akan mengirimkan pasukan pribadinya untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berani-beraninya membatalkan acara ujian kekaisaran. Ucap dari kaisar, dan benar dalam waktu singkat dekret itu telah keluar, yang membuat orang-orang yang demo langsung kircep. Mereka semua takut jika mereka bakal dihukum oleh kaisar. Dan kini keesokan harinya ujian kekaisaran pada akhirnya pun dimulai, yang membuat orang-orang mulai berbondong-bondong datang untuk dapat mengikuti ujian kekaisaran. Begitu juga dengan Pak Tua Lan, di pagi-pagi buta dia telah bersiap untuk dapat mengikuti ujian kekaisaran. Sedangkan untuk Xianlang dia turu, nggak peduli kalau Pak Tua Lan akan pergi, karena dia yakin kalau Pak Tua ini dia bakal menang. Dan bagaimana ujiannya akan berlangsung akan dibahas di part lanjutannya aja ya cuy, biar bisa dilanjutkan di part lanjutannya besok lagi. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.